Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 27 April 2024. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa sebagai tokoh perempuan inspiratif dalam peringatan Hari Kartini 2024. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sutomo kini memiliki fasilitas layanan hematologi dan onkologi anak. Kota Surabaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2024 tingkat nasional. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Baik Sobat Jatim, kita awali dari info pemerintahan. Apel pagi yang juga memperingati Hari Kartini tahun 2024, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 15 pegawai aparatur sipil negara Kominfo Jatim yang mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan. Selain itu juga diserahkan penghargaan kepada 4 pegawai Diskominfo Jatim yang menyandang predikat Best Employee atau pegawai terbaik bulan Maret. Guna memperingati Hari Kartini, seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengenakan baju adat ketika melaksanakan apel pagi pada Senin 22 April 2024. Dalam apel pagi yang berlangsung di depan halaman kantor Diskominfo Jatim Surabaya tersebut, kegiatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai Kominfo Jatim yang bersedia mengenakan baju adat untuk memperingati Hari Kartini ini. Bersyukur kehadirat Allah SWT, hari ini kita masih dikasih kesempatan, kesehatan, bisa ikut apel, sekaligus melaksanakan 2 agenda. Yang pertama, peringatan Hari Kartini. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman semua, atau buat kita. Dalam kegiatan apel ini, Sherlita juga menyerahkan surat keputusan atau SK kenaikan pangkat kepada 15 pegawai ASN Kominfo Jatim. Selain itu, ia juga menyerahkan penghargaan kepada 4 pegawai Kominfo Jatim yang menyandang predikat Best Employee atau pegawai terbaik periode bulan Maret. Dari Surabaya, Kominfo Jatim melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa sebagai tokoh perempuan inspiratif dalam peringatan Hari Kartini 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan atau DP3AK Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin 22 April 2024. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa, dalam bentuk piagam, buku perempuan inspiratif dan hand bucket. Penghargaan diberikan Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu, mewakili Menteri PPPA saat peringatan Hari Kartini 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Senin 22 April 2024. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga mendorong perempuan Indonesia berpartisipasi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang setara. Dalam memperingati Hari Kartini, Menteri PPPA mengajak para perempuan mengisi perjuangan RA Kartini dengan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan keahlian masing-masing. Menteri PPPA berharap momentum Hari Kartini dan pemberian penghargaan bagi perempuan inspiratif dapat menjadi pengingat dan pemberi semangat bagi seluruh perempuan untuk berpartisipasi dalam mengupayakan hak perempuan. Peringatan Hari Kartini 2024 Pemprov Jawa Timur diwarnai berbagai penampilan dari perempuan di Jawa Timur, diantaranya adalah atraksi bela diri Jiu-Jitsu yang dilakukan oleh para ojol perempuan di Surabaya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Tenang aja, kan ada alat kantor. Ayo, siapa nih yang sering bilang gitu? Sobat ASN, korupsi itu bukan cuma uang aja ya, tapi bisa berupa hadiah, waktu, dan juga alat kantor. Seperti apa contohnya? Mari kita simak ilustrasinya. Check it out! Bunda, nggak boleh gitu ya. Loh, nggak bahaya ta? Bos jam apa trek? Dilungkas mulai iki. Oh iya ya. Emang boleh yang kayak gini? Sobat ASN, tadi itu contoh kecil bentuk korupsi di sekitar kita. Mari bersama kita mewujudkan Indonesia bersih dan bebas korupsi. Jujurlah untuk dirimu sendiri, jujurlah untuk keluargamu, dan jujurlah dalam mengabdi untuk negeri ini. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memeriahkan peringatan Hari Kartini dengan menggelar lomba fashion show dan menghias empon-empon atau bumbu dapur. Kegiatan yang digelar sekaligus untuk halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah ini berlangsung di kantor Dinas Kominfo, Jatim, Senin 22 April 2024. Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memeriahkan peringatan Hari Kartini dengan menggelar lomba fashion show dan menghias empon-empon atau bumbu dapur. Kegiatan yang digelar sekaligus untuk halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah ini berlangsung di kantor Dinas Kominfo Jatim, Senin 22 April 2024. Lomba fashion show yang memperebutkan 6 juara diikuti oleh perwakilan masing-masing bidang dan anggota Dharma Wanita Perempuan Dinas Kominfo Jatim. Sementara itu, lomba menghias empon-empon memperebutkan 5 juara dan diikuti oleh laki-laki perwakilan masing-masing bidang. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengapresiasi kegiatan ini dan menyampaikan harapannya. Ia menerangkan Kartini masa kini berjuang sesuai zamannya. Kartini Kominfo berjuang memberantas hoaks, meningkatkan literasi digital, diseminasi informasi, mewujudkan satu data, ikut menjaga keamanan informasi, dan lain-lain. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DWP Kominfo Jatim, Sis Dwi Ari Fadil Husni, mengajak pada anggota DWP Kominfo Jatim untuk terus mengikuti semangat dan dedikasi Raden Ajeng Kartini, untuk terus menginspirasi dan berkontribusi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita beralih ke info pendidikan. Kota Madiun menjadi tuan rumah gelaran Lomba Kompetensi Siswa atau LKS SMK ke-32 tingkat Provinsi Jawa Timur.
LKS SMK se-Jawa Timur 2024 dibuka oleh pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono di Gor Utama Stadion Wilis, Selasa 23 April 2024. LKS tahun ini lebih berat dibanding tahun sebelumnya karena Jatim harus mampu mempertahankan juara umum tingkat nasional yang diraih pada tahun lalu. Sebanyak 1.728 peserta mengikuti Lomba Kompetensi Siswa atau LKS SMK ke-32 tingkat Provinsi Jawa Timur 2024 yang digelar di 7 daerah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Tulung Agung. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono saat membuka LKS SMK ke-32 tingkat Provinsi Jawa Timur 2024 di Gor Stadion Wilis, Kota Madiun pada Selasa 23 April 2024 menyampaikan bahwa tahun lalu Jawa Timur mempunyai prestasi besar, yaitu juara umum LKS tingkat nasional, dan tahun ini harus dipertahankan. Oleh karena itu, Lomba LKS tingkat provinsi harus berstandar nasional dan harus lebih dari tahun lalu sebab persaingannya sangat luar biasa. Kompetisi untuk mengasah karakter positif, produktif, serta kreatif siswa ini digelar mulai 23 sampai 26 April 2024, mempertandingkan 54 bidang lomba, serta menampilkan Expo SMK, Expos SMK, dan Job Matching. Adi Karyono mengatakan kualitas kompetensi SMK saat ini harus dipacu dan berorientasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga menghasilkan bagaimana sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, unggul, dan kompetitif. Sebab dunia saat ini sudah semakin berubah jauh dan semakin sistemik serta digital. Dari Kota Madiun, tim Info Jatim melaporkan. Baik, kita beralih ke info kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sutomo kini memiliki fasilitas baru, yakni layanan hematologi dan onkologi anak. Layanan tersebut diresmikan oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono di lantai 2 Gedung Onkologi Center RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Selasa 23 April 2024. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta sarana pendidikan dan penelitian kesehatan yang setara dengan rumah sakit internasional. RSUD Dr. Sutomo kini memiliki fasilitas baru, yakni layanan hematologi dan onkologi anak. Layanan tersebut diresmikan oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono di lantai 2 Gedung Onkologi Center RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Selasa 23 April 2024. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Jatim Adi Karyono mengatakan, peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta sarana pendidikan dan penelitian kesehatan yang setara dengan rumah sakit internasional. Ia menerangkan, layanan baru ini sebenarnya dipindahkan dari lokasi yang padat antrian ke Onkologi Center. Pemindahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan sehingga pasien tidak perlu antri terlalu lama, bahkan sampai menginap. Memudahkan layanan hematologi dan patologi untuk anak yang di sana agak berjubel ya, dan padat, antriannya panjang, untuk dipindahkan ke onkologi center yang ada di sini. Ini langkah kecil tapi berdampak langsung pada tingkat kepuasan masyarakat, apalagi untuk anak-anak. Dengan diresmikannya layanan baru ini, PJ Gubernur Adi Karyono pun mengapresiasi RSUD Dr. Sutomo karena telah banyak melakukan perubahan dalam sistem dan digitalisasi layanannya. Ia berharap rumah sakit ini dapat terus memberikan layanan terbaik sesuai dengan standar internasional. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya, kita beralih ke info pemerintahan. Kota Surabaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2024, Kamis 25 April 2024. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Surabaya diserahkan sejumlah penghargaan kepada kepala daerah, diantaranya yaitu Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha kepada kepala daerah yang berprestasi kinerja tertinggi berdasarkan hasil LPPD tahun 2022 terhadap LPPD tahun 2021. Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-28 tahun 2024 yang digelar di Balai Kota Surabaya pada Kamis 25 April 2024 dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dengan Komandan Upacara Penjabat Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai. Pada peringatan Hari Otoda tahun 2024 ini, Provinsi Jawa Timur dan 4 daerah di Jawa Timur
meraih penghargaan prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD 2023. Di antara 29 daerah, Jawa Timur meraih 5 penghargaan, masing-masing diraih pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot Surabaya, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Bojonegoro, dan Pemkab Lamongan. Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa ujung akhir dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan dengan tambahan kewenangan agar pemerintah daerah mampu mencari terobosan serta mendapatkan pemasukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berangkat dari prinsip-prinsip inilah, maka otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 tujuan utama, kesejahteraan dan demokrasi. Kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, melalui berbagai terobosan kreatif inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada local wisdom, kekhasan daerah untuk pemanfaatan segala potensi, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dengan cara yang bijak dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Mendagri juga menyematkan 14 penghargaan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha kepada Gubernur, Wali Kota, dan juga Bupati. Di antaranya adalah Hovifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Bojonegoro Ana Muawana. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.